drakornya keras. Dengan Jackie Chan jadi polisi sih, makanya judulnya Police Story. Katanya pencak silat atau apa ya? Silat, pencak silat. Halo. Hai. Kita dari Mentis Ngoceh. Saya dengan Budi. Yang namanya ganti terus. Dan saya Yan. Ya, Yan. Hari ini saya Budi. Hari ini kita bahas menarik. Kemarin kan kita bahas perkenalan ya. Jadi kita bahas kenapa kita bikin video ini kan ya. Iya. Jadi hari ini mungkin kita sebelum kita bahas film-film Indo Yan, ada baiknya orang-orang yang akan nonton video yang paling bawah nantinya ini tahu dulu orang-orang seperti ini tuh suka film kayak gimana sih. Nah, gitu. iya. Jadi tapi kita bagi per genre aja kali ya. Betul. Kita pertamanya bingung tuh. Pertama kita mau go drama dulu ya pertama ya. Drama dulu, tapi karena kita orangnya melo ya sekali lagi. drakornya keras. Dengan tampilan seperti ini kita melo. Akhirnya kita jadinya nyari action. Best action movies of all time menurut kita. Kenapa harus action? Karena action tuh gampang banget gitu. Film-film yang emang intentionnya memang film action gitu. Jadi kepikiran mau film apa aja. Intentionnya film action tuh gimana tuh? Misalkan ada film kayak Batman The Dark Knight itu kan harusnya action sih, tapi kalau kita nonton lagi tuh kayak bukan gitu, lebih justice, superhero, mungkin crime. Mungkin gue bakal argumen kalau misalkan Batman dijadiin Dark Knight, tetap Batman ya. Batman awalnya kan dari kartun kan, Nah iya sih. yang bergenre superhero kan. Tapi kalau Dark Knight, Dark Knight itu Dark Knight sih. itu karyanya Christopher Nolan kali ya. Jadi gue tuh bikin list. Tadinya gue cuma bikin 7, terus ternyata lu udah banyak gitu kan. Jadi gue bingung, akhirnya gue bikin 10. Enggak, sebenarnya gini, kenapa gue langsung banyak? Karena gue tuh lumayan banyak nonton film action. Yang contohnya mungkin Ada Apa Dengan Cinta. Ada Apa Dengan Cinta adalah sebuah film action bagus ya. Mari. Itu action. Bisa saja kita bilang itu action, bisa saja. Oke. Dari yang nomor 5 ya gue. 5. Nomor 5. Jadi nomor 5 ini tadinya nomor 1 gue cuy. Oke. Ketika gue pikir-pikir lagi, film action itu kayaknya memang harus aktornya aksi juga gitu. Jangan banyak 3D-nya, CGI-nya gitu. Aktornya aksi juga. Jadi dia memang loose gitu. Loose. Atlet gitu dia. Loose tuh lebih kayak Luwes. SpongeBob ya, Luwes. Benar. SpongeBob tuh action juga kan maksudnya. Nomor 5 Red. Lu pernah nonton gak sih? Red ya. Retire Extremely Dangerous. Bruce Willis sama ada Morgan Freeman. Itu gue inget banget, include di trailer juga, yang dia dikejar sama orang pakai mobil, terus habis itu lagi dikejar gitu, dia buka pintu, terus dia keluar dari mobil langsung nembak-nembak. Oh gitu. iya. Itu keren banget. Itu scene-nya ikonik ya. Iya. Dan itu tuh matahin stigma orang kalau kakek-kakek itu nggak bisa berantem gitu. Sebenarnya memang nggak bisa. Kalau Bruce Willis mah bisa. Kalau Bruce Willis memang takut. Sylvester Stallone, Siapa sih namanya? yang Aikido. Steven ya? Seagal. Terus mereka bikin arisan namanya Expendables, tapi kayaknya Steven Seagal nggak ikutan. Nggak akur sih katanya tuh. Steven Seagal sama Sylvester Stallone tuh nggak akur katanya. WhatsApp-nya nggak ada ya? Ada, cuma di blok. Ada yang di blok gitu. Nomor 5 gua Wanted. Angelina Jolie dengan peluru muter-muter. Terus saja cewek duluan. Nih gini ya, lu nembak, pelurunya muter. Zaman itu memang jarang. Itu keren banget sih. Iya. Keren banget. Lihat Angelina Jolie bisa gitu tuh keren banget. Itu terakhirnya spoiler alert yang dia nembak. Udah pada nonton lah anjir itu. Kali aja ini kan kalau generasi muda kan. Kalian tuh belum nonton Wanted. Serius. Nonton. Gue lupa ceritanya apa, tapi itu keren sih. Ceritanya tuh ada seorang yang ya kayak lu kayak gua gitu. Ternyata bokap lu tuh adalah seorang kayak lu kayak gua gitu. Oh, yang ternyata dia juga punya bakat sama gitu. Iya. Iya. Jadi bokap lu tuh jago banget bikin pelurunya bisa muter gitu. Nah, lu tuh ada bakat di situ tiba-tiba. Ya itu gua nomor 5 Wanted.
Tapi alasan pertamanya balik lagi karena itu Angelina Jolie yang gitu. Paham. Pelurunya bisa gitu loh, ingat ya. Nomor 4 gue lupa banget filmnya, tapi gue inget beberapa scene-nya Police Story, Jackie Chan. Aduh, Gue harus include Jackie Chan cuy, asli. Jackie Chan tuh nggak pakai stuntman ya. Gue appreciate banget. Lupa filmnya yang gimana. Kalau nggak salah dia ada yang... Jackie Chan jadi polisi sih, makanya judulnya Police Story. Oh, gue kira Police Story itu kayak Toy Story gitu. Iya, Toy Story juga kan pemerannya jadi toy. Nomor 4 gue Fast Furious 2. Fast Furious 2. Yes. Itu nomor Karena 4. Hanya nomor 4. Suki, siapa sih namanya yang freckles Ya itu juga. Iya, itu. Tapi kali ini alasannya bukan perempuan ya. Maaf. Kalau kalian mengharap alasannya Suki, bukan. Tapi itu salah satunya iya. Alasannya scene yang dua mobil dikejar polisi. Oh, terus keluar semua gitu mobil. Terus keluar semua. Iya. Itu edan banget. Ingat. Itu edan banget asli. Jadi selain Suki itu menarik ya. Scene itu menarik. Selain Suki, film itu sebenarnya menarik. Terus kayaknya gue mikir itu Fast Furious paling bagus sih selama dibuat. Gue berhenti pas dari 2 sih, 2 abis itu nggak nonton lagi. Cuman katanya Tokyo Drift lo nggak nonton? Tokyo Drift tuh nggak beres-beres gitu loh gue nontonnya. Kadang cuma seperempat, setengah gitu. Tapi lo tahu lagunya kan? Tokyo Drift? Nyanyi Tokyo, yang ternyata bahasa Inggris. Fast and Furious, stopnya itu doang. Anjir. Terus, abis ini gue ya, nomor 3 gue ya? Iya, nomor 3. Nomor 3 gue, kita serius. 1917 tuh yang cuman sebenarnya 4 kali take, tapi kayak yang nyeritain 1917 kan? Betul. Lu bener belum nonton belum 1917? Belum ya? Itu keren banget. Ada siapa di situ? Nggak ada yang tahu orang-orangnya gue sampai sekarang. Itu alasan kenapa gue nggak nonton berarti. Baik. Jadi 1917 gimana? Jadi 1917 itu dia kalau nggak salah itu film Eropa yang bikinnya itu namanya Sam Mendes. Dia dapat Academy Awards. Siapa? Dan siapa? Sam Mendes. Nggak tahu gue juga siapa. Asep. Mamang di sana lah. Oh iya. Okay. Iya. Nah, dia tuh gue sedihnya dia harusnya menang Oscar sih menurut gue. Tapi yang menang Parasite pas tahun itu ya. Aduh. Memang bingung sih. Parasite keren pisan, keren banget. Cuman 1917 ini lu harus nonton sih. Iya nanti gue nonton. Itu ada siapa tuh? Enggak ada siapa. Anjir lah. Tentang perang. Itu tuh. Gue tuh susah nonton film perang, tapi banyak sih yang gue tonton. Terus jadi ada scene si tokoh utamanya ini di shot video kayak kameranya ke belakang gitu kali. Terus dia lari, terus dia lari di antara orang yang larinya dia vertikal, yang lain horizontal gitu. Jadi kayak dia harusnya nabrak gitu. Dan bener dia ketabrak, dan itu ketabraknya bukan direncanakan. Memang salah aja di situ jatuh. Terus dia mau bangun lagi gitu, terus lari lagi gitu. Keren banget lah pokoknya. Si dedikasinya filmnya, dan ceritanya bagus banget. Ceritanya soal perang apa nih? Not sure. Lupa gue tentang apa, tapi tentang Twitter kan? Perang Twitter ya. Gue sampai sekarang belum. Hashtag lempar batu. Ya kayak gitu. Jelek. Pocong. Jangan kayak gitu. Jelek lompat. Masih ada nggak sih? Kalian tuh jelek sih. Masih ada nggak sih si pocong itu dulu? Ada. Sekarang udah tajir mampus. Kenapa? Ya karena well maintain aja sih harusnya. Karena terus-terusan lompat. Sampai sekarang masih gitu? Enggak, sekarang mah udah jadi Arif Muhammad. Oke, itu ada orangnya ternyata. Ada. Ada orang. Oke, move on. Nomor 3, Konstantin. Keanu Reeves jadi pengusir setan. Nggak ada alasan cewek yang ini beneran nggak ada alasan cewek. Ada. Enggak. Gue nonton ini nggak ada alasan cewek soalnya. Tapi cantik gitu, siapa ya? Iya cantik, tapi nggak ada alasan cewek. Karena buat dede-dede yang nggak tahu Keanu Reeves, ya kalau kalian lihat Netflix ada John Wick, nah itu Keanu Reeves, tapi udah tua, bedanya itu aja. Ya. Udah bangkotan. Pas lagi di Konstantin dia baby face gitu.
keren. Tapi giginya hancur. Itu tuh Konstantin tuh kalau yang belum tahu ya, belum nonton. Soal pengusir iblis. Tapi dianya sendiri nggak religius ya? Dianya tidak. Cuma tapi dia dapat punya gift. Sabun mandi. Gift. Terus dia perang sama ini Angels. Terus nanti dia menang. Bete kan. Jangan lupa ya dia menang. Ya itu Konstantin gue nomor 3. Tapi Lucifer-nya keren banget. Pas pertama kali keluar. Gue nggak terlalu attach sama Lucifer-nya justru, tapi Gabriel. Gabriel itu yang negro bukan sih? Bukan. Yang sayapnya dibakar. Oh iya. Belum kan? Penasaran kan? Sayap apa kan yang dibakar kan? Nomor 2 gua Merantau. Gue belum nonton Merantau. Jadi itu Iko Uwais ya? Yayan Ruhian. Iko Uwais. Katanya pencak silat atau apa ya? Silat, itu pencak silat. Gue nggak bisa ya, maaf. Kalau ada yang bilang gerakan gue salah, gue nggak tahu pencak silat kayak apa. Tapi Merantau ini dia menurut gue versi yang ceritanya lebih bagus daripada The Raid. Jadi gue tadinya mau masukin The Raid. Cuman The Raid itu ceritanya biasa aja menurut gue. Iya. Jadi ini tuh tentang apa tuh? Merantau itu seperti titelnya, dia seorang yang merantau. Kalau nggak salah itu ada kaitannya sama The Raid juga. Karena yang bikinnya sama si namanya Gareth Evans ya. Jadi kayak semacam sequel gitu. Jadi sebenarnya nggak sequel, cuman di dalam satu universe gitu. Sedap. Memang karena kita baru nonton Marvelan, universe itu. Oh iya, pokoknya gitu. Merantau tuh apa? Actionnya nggak sebagus The Raid, cuman story-nya lebih bagus. Jadi gue bingung mau masukin The Raid tapi story-nya kurang. Ya Merantau aja lah. Nomor 2 tuh American Sniper. Belum pernah nonton. Pemerannya tuh yang ada di Hangover tau lo? Gue lupa namanya siapa ya? Bradley Cooper. Jadi kalau yang belum nonton American Sniper itu tuh based on true story, dan Bradley Cooper selain jadi aktor dia jadi eksekutif produser juga di situ, yang mana actingnya top notch. Itu mungkin filmnya Bradley Cooper yang paling bagus sih kalau kata gue, karena itu jadi filmnya tuh nyeritain tentara US lagi ditempatin di Afgan kalau nggak salah. Si Bradley Cooper-nya ini tuh sniper, posisinya tuh sniper. Jadi bukan gelandang, bukan back. IMF. Bukan. Jadi si waktu di Afgan itu diceritain tuh kayak gimana sih sebenarnya situasi waktu sebenarnya tentara ini lagi perang, dan setelah pulang apa yang dirasain sama si tentara ini. Jadi story-nya American Sniper tuh bukan cuman pas lagi dia aksi jadi sniper doang. Bukan. Setelahnya sebenarnya dramanya. Ada dramanya, actionnya ngeri sih. Soalnya jadi itu jadi ada satu scene waktu Bradley Cooper lagi ngeker. Ada satu aktivitas yang janggal. Jadi ada 2 orang datang ke tengah jalan, dikeker sama Bradley Cooper. Itu yang satunya tuh ibunya, yang satu tuh anak-anak. Targetnya bukan itu. Jadi pas 2 orang itu jalan ke tengah jalan itu lagi ada rombongan tank gitu. Jadi kan dicurigain dong, makanya diawasin sama ada sniper, ada si Bradley Cooper-nya gitu kan. Nah waktu yang ceweknya ditembak mati, anaknya tuh diem tanpa nangis, belum, tanknya masih akan menuju anaknya gitu. Terus dia tuh minta konfirmasi nih sama atasannya, gue boleh nembak apa enggak? Nembak anaknya? Ditanya, mencurigakan apa enggak? It's your call. Tapi ternyata si anaknya bawa bom, ngeri ya? Dan ditembak mati di situ. Mampus kalian yang belum nonton. Saya mampus kalian, mampus. Jadi nomor 1 saya. Nomor 1 Rurouni Kenshin. Memang nama filmnya itu ya, Rurouni Kenshin. Iya. Rurouni Kenshin 3. Kenapa yang 3? Yang 3 karena ada Shishio-nya sama Seta Sojiro. Terus biasanya kalau Jawa tuh di depannya tuh pakai K. Seto. Jadi K Seto. Kak Seto. Gue kira Seto.
Jadi kenapa gue suka si Rurouni Kenshin ini karena fighting samurainya sih keren banget. Untuk sebuah adaptasi anime, menurut gue Samurai X Rurouni Kenshin itu yang terbaik. Nggak yang terbaik sih, tapi Di bagus. jajaran terbaik lah. Tapi si aktornya sih gue rada gele sih. Siapa? Si yang jadi Namanya Kenshinnya itu. Dia kayak kecil gitu, lemah gitu, kayak yang lemah gitu loh. Ya kan emang gitu, makanya kalau lo baca komiknya atau lo nonton animenya, lo tahu Kenapa emang gitu gitu. karakternya. Dan itu juga aneh karena film Jepang itu jarang yang masif kayak gitu nggak sih? Dia lumayan masif. Yang ada kapal tempurnya Shishio itu, 3D-nya lumayan bagus. Tapi gue pernah nonton live actionnya Dora. Tau nggak yang main siapa? Ariel Winter yang main Modern Family. Dia baru sadar selama ini. Lagi gitu, jangan diganggu dulu. Selama ini dia melihat itu ternyata adalah salah satu series yang pernah dia tonton. Pantesan, ya ampun. Tadi kita ngomongin Rurouni Kenshin. Maaf. Jadi pokoknya keren banget. Dan itu recommended. Saya masih Budi ya. Dia masih Budi. Recommended banget buat kalian kalau mau nonton film Jepang action, itu Rurouni Kenshin. Kalian denger film Jepang pasti nggak ke situ kan arahnya kan? Jangan dong, jangan yang itu. Nanti kita bahas ya, itu ada genrenya sendiri. Nomor 1 gua itu sudah pasti, sudah tidak asing lagi. Mungkin di dede sekarang asing ya, Crow Zero. Sama, jadi gua sama lu sama Sama nggak tahu kenapa ya, kita nggak janjian ya. Tapi itu keren banget. Crowd Zero. Yang gue inget banget di Crowd Zero itu yang scene payung. Ada satu payung itu. Keren banget. Jadi kenapa gue suka Crow Zero? Karena menurut gue sampai sejauh ini, sampai tahun ini, action yang menawarkan segalanya tentang action tuh ada di Crow Zero. Meskipun dia sama kayak Samurai X. Dia itu diadaptasi juga dari komik, dari anime, jadi diadaptasi jadi live action. Semua yang gue harapkan dari film action itu, satu, waktu gue denger film action, yang gue harapkan adalah adegan berantem. Apapun ya, mau pakai pistol, mau pakai pedang, mau pukul-pukulan, Mau pakai sempoa, lempar batu, apapun ya, yang gue harapkan tuh itunya, gitu maksudnya. Dan ini menawarkan thrill, apa ya? Iya, pokoknya feel-nya tuh waktu nonton masih into banget nih. Kita masih moodnya benar-benar dibawa banget. Oh mungkin sebutin aja kali ya honorable mention kita ya. Gua mau shout out film yang takutnya kalau nggak di mention kayak salah gitu. Saving Private Ryan pastinya. Itu adegan usus pertama Spielberg. Belum nonton juga. Serius. Nonton. Belum nonton juga kalian? Apa sih? Anak-anak ini tuh kebanyakan nonton TikTok. Bodoh kalian, bodoh. Jadi ada, gue mau mention Radcliffe juga, Radcliffe 1, 2, 3, itu keren banget. Terus ada Hitman botak ya? Hitman botak. Betul. Hitman kayaknya cuma botak dia dong, yang ada barcode-nya di belakang. Itu pas di ini print. Nah itu tuh kalau di Superindo di scan ada harganya ya biasanya. Terus habis itu Captain America yang Civil War sama Tuh loh, Civil War tuh gue gak suka ya. Marvel tuh harusnya bahagia ya. Itu tuh mereka tuh dipecah belah gitu di Civil War. Tapi di situ tuh si perangnya bagus. Ada Ant-Man yang gede gitu, jadi gede tuh. Iya sih. Ada Spider-Man gitu. Dengan si case yang sekarang ya. Tom Holland. Sama yang terakhir itu, gue lupa mention di yang sebelumnya, itu The Raid Redemption, yang satu ya. Yang ada saljunya kan, lu mah yang dua kan? Yang satu, bukan yang jualan mie tek kan nggak salah ya? Nggak tahu, gue nggak nonton. Kenapa ada gerobak terus salju? Gue lihat trailernya ada, ini Jakarta ada salju. Ini bohong. Jangan membohongi publik separah itulah, tolonglah, kami minta tolong. Kayak lo bikin filmnya setnya di India, tapi ada sabun. Terus lo honorable mention apa? Gua pertama gue suka film-film Jason Statham ya. Jadi
Yang pertama tuh Mechanic 1 sama 2. Itu film soal hitman dengan terselubung lah di satu website yang bukan website hitman. Website belanja kalau nggak salah. Terus siapa yang pesen? Banyak. Biasanya tuh dari GoFood ya. Dan terus kedua Transporter yang lu belum tonton. Iya. Tadi udah Transporter, udah The Raid 1. The Raid 1 gue suka karena itu film pertama yang premisnya simple banget, syutingnya di satu gedung, terus kompleks gitu, jadi 1 jam berapa menit gitu. Keren aja lah, keren. The Raid 1 ya, yang belum nonton bodoh kali ya, tonton. Terus abis itu ada John Wick 1, 2, 3, mau ada 7, gue tonton 7-7-nya. Sampai misalkan nanti Keanu Reeves-nya udah uban semua gitu, masih berantem, gua tonton. Jadi tentang anjingnya memang dari 1. Pertama karena itu. Tapi yang setelahnya mah beda-beda gitu. Pertama tuh karena anjing sama mobil sih. Sama yang terakhir nih, Tom Cruise, Mission Impossible. Ya itu standarnya Mission Impossible kan semuanya sama ya. Tapi entertaining gitu. Ya. Selalu entertaining. Belum nonton juga. Ada yang dia di building apa sih namanya, gedung pakai tali gitu. Itu ternyata asli ya. Bukan pakai tali, pakai ini. Iya. Dubai. Asli. Wiz Khalifa itu. Dan ngeri. Ya. Yang layak di-mention itu aja. Kita tuh kan tingkatannya lebih tinggi dari Oscar ya. Sebenarnya kita pendapatnya cuma 2. Coba Oscar berapa? Jutaan. Kita mah cuma 2. Jadi jangan berharap lebih dari kita. Jangan. Salah itu tuh. Udah? Jadi begitu saja? Udah, gitu aja. Nanti paling habis itu kita bakal benar-benar review. Review. Kan ntar juga orang bisa milih dia mau nonton yang review, mau nonton yang ini. Maksudnya mau ngomong stay tune gitu kan. Stay tune. Enggak ya. Subscribe. Lu udah akhir-akhir ini tuh dengerin yang Lex apa gimana? Memang gitu template-nya di bumi ini kalau jadi YouTube. Stay tune gitu. Stay tune. Subscribe ya. Pencet lonceng. Teng. Pokoknya gitu aja lah. Udah, kalau kalian mau klik video yang lain ya klik. Kalau enggak ya udah, sok aja. Browsing aja di YouTube nggak apa-apa. Dadah.